101,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami dan kita jumpa lagi pendengar juga penonton setia channel YouTube kami. Saya Ida Fahri. Seperti kemarin sudah menginformasikan bahwa hari ini saya akan kedatangan tamu dan seperti biasanya program Camat Bicara bersama kita. Dan setelah beberapa waktu yang lalu ada beberapa camat yang sudah kami hadirkan, beberapa camat di Kota Makassar. Nah, hari ini tamu saya dari ujung utara, dari Kecamatan Ujung Tanah. Sudah bersama saya Pak Camat saat ini. Assalamualaikum Pak Amanda Syahwaldi, SSTP MM. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Aman Ujung Tanah? Ujung Tanah selalu aman. Selalu Amanda. Amanda. Seperti namanya camatnya. Oh, Amanda, aman dan damai. Aman dan damai. Alhamdulillah, Masya Allah ya Pak ya. Oke, kita mau mengenal lebih jauh ini sebenarnya bagaimana Amanda itu, Kecamatan Ujung Tanah, Amanda aman dan damai. Sedikit menyampaikan ke pendengar kita, Pak Camat, seperti apa profil Kecamatan Ujung Tanah. Kalau kita lihat kan, ini bisa digambarkan bagaimana geografis, demografisnya. Silakan Pak Camat. Iya. Jadi pendengar setia Radio Gama FM, saya Amanda Syahwaldi, Camat Ujung Tanah, menjabat sebagai Camat Ujung Tanah sejak 3 Januari 2024. Iya. Adapun Kecamatan Ujung Tanah itu sendiri adalah salah satu kecamatan yang terletak di daerah utara kota, di daerah pesisir, yang kondisi geografisnya daerah pinggir pantai, daerah pelabuhan, kemudian luas wilayah kurang lebih 5,94 km persegi, yang terdiri dari 9 kelurahan, kurang lebih 10.800 KK, dihuni 10.800 KK, dan kurang lebih 36.000 jiwa di Kecamatan Ujung Tanah. Nah, adapun kondisi masyarakat Kecamatan Ujung Tanah adalah masyarakat yang berprofesi kebanyakan sebagai nelayan yang berkaitan dengan pelelangan ikan, ekspor impor ikan, kemudian ada juga di sebagian wilayah itu merupakan daerah ekspedisi. Iya, di wilayah Kelurahan Totaka maupun Tabarika. Nah, inilah Kecamatan Ujung Tanah sebagai salah satu kecamatan yang termasuk kecamatan yang cukup kecil di Ujung Tanah. Yang sebelumnya Ujung Tanah ini terdiri dari 12 kelurahan, tapi sejak tahun 2015 itu terjadi pemekaran. Dimekarkan menjadi satu kecamatan Kepulauan Sangkarang. Sangkarang sendiri itu 3 kelurahan, sehingga Ujung Tanah setelah berdirinya Sangkarang kita cuma terdiri dari 9 kelurahan. Itu gambaran umumnya untuk Kecamatan Kecamatan Ujung Tanah, Kakak Ida. Baik, Pak Camat, ini kalau kemudian melihat 36.000 warga ya, kurang lebih, ini tentu kan sejak tahun lalu menjabat di bulan Januari sebagai camat di sana, tentu sudah kerap kali melakukan melakukan dialog, atau mungkin sudah ada waktu jadwal yang disiapkan bahwa ini sudah harus berdialog dengan masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat. Dari apa yang disampaikan oleh masyarakat, apa yang paling banyak mungkin menjadi keluhan layanan publik yang kemudian masyarakat inginkan untuk mereka di Kecamatan Ujung Tanah? Iya, jadi saya sebelumnya sekcam di sana, Kak. Oh, berarti dari tahun 2021. Oh, Saya sudah 4 tahun sekretaris berarti camat, ya. jadi kemudian promosi jadi camat. Jadi kurang lebih kalau untuk masyarakat sebagian besar kami sudah paham. Sudah paham betul ya. Karakternya, kemudian apa yang menjadi harapan-harapan mereka itu kami sangat paham. Pertama, karena di Kecamatan Ujung Tanah sendiri termasuk salah satu yang berada di bawah standar ekonominya. Iya, jadi warga banyak yang membutuhkan kartu Indonesia Sehat. Seperti kemarin begitu dibuka, kami MOU dengan Dinas Sosial, kemudian pelayanan untuk
buatan kartu Indonesia Sehat untuk warga yang kurang mampu, itu di kecamatan itu langsung antusias warga. Artinya apa? Kalau dari standar ekonomi masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah masih rata-rata menengah ke bawah, seperti itu. Dan harapan-harapan dari warga Kecamatan Ujung Tanah sendiri sangat-sangat tidak jauh beda dengan harapan di warga Kota Makassar pada umumnya. Ya. Iya, karena warga di sana, kita ingat sendiri, sebelum saya masuk itu sering terjadi namanya perang kelompok di sana. Iya. Alhamdulillah setelah saya masuk 2 bulan jadi sekjam bersama camat yang sebelum saya, kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Alhamdulillah Kecamatan Ujung Tanah itu jadi aman, sehingga warga merasa nyaman dan tenang untuk beraktivitas, baik itu beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perekonomiannya mereka, dalam mata pencariannya mereka, Kak. Seperti Oke. itu. Jelas Iya, sekali kalau Amanda aman dan damai. aman dan damai. Juga meskipun kecil sekali kalau kita lihat masalah perkelahian kelompok begitu. Iya, Apa yang sudah dilakukan di sana? Dinda ini kan sekcam sebelumnya, siap. kemudian menjadi camat. Ini kan sudah tahu betul bagaimana masyarakat Iya, sana. Seperti apa kemudian menyampaikan, melakukan pendekatan sehingga hal-hal seperti ini sudah iya. tidak terjadi lagi? Jadi yang saya perhatikan ketika pertama masuk di Kecamatan Ujung Tanah, Kak, di Ujung Tanah itu Ya. pasca pandemi, masa-masa pandemi, Pandemi. peralihan dari pandemi ke endemi itu, yang tadinya warga banyak, anak-anak muda banyak bisa beraktivitas di pelelangan, kemudian dibatasi dengan beberapa pembatasan, sehingga tidak memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan energi mereka. Sehingga ketika ada pemicu sedikit, ada pancingan orang luar, mungkin ada permasalahan pribadi antar satu dua Ya. orang, akhirnya melebar ke orang-orang sekitarnya. Nah, inilah yang saya perhatikan. Ya. Begitu kami masuk dan kami dekati tokoh-tokoh pemudanya. Iya. Yang pada intinya, kalau anak muda yang perang, ya, biasanya kan kita selalu panggil tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, apa segala macam. Tapi kan anak muda sekarang, apalagi gen-gen sekarang ini, Ya. Gen Z, Gen Z, ya. kemudian generasi-generasi yang baru-baru ini, itu mereka lebih cepat kena kalau kita sentuh langsung, kalau kita dekati langsung. Dan yang kami lakukan, anak-anak muda yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan, kami buatkan beberapa kegiatan. Kami berdayakan mereka, masukkan di organisasi, kemudian kami libatkan dalam setiap pengambilan keputusan, setiap kegiatan-kegiatan. Contoh tahun 2022 itu 17 Agustus saya full anak muda yang melaksanakan Bertugas. semua. Okay. Mereka yang konsep, mereka yang bikin, kita cuma support fasilitas, kemudian support pendanaan dan sebagainya. Mereka yang laksanakan. Jadi kalau mereka diberi peran, anak muda itu ketika diberi peran, mereka pasti akan menunjukkan potensinya. Kalau kita tidak libatkan, ya biasa itulah yang terjadi. Tidak dipakai aja sama Pak Camat. Saya bikin yang lain deh. Tapi kalau dipakai, pasti. Betul. Dan kita tahu kan anak-anak energi memang besar ya. Betul. Makanya kemudian kita harus bisa tahu, kita harus bisa arahkan agar tersalurkan dengan baik. Oke, TikTok juga ya, Pak Camat? TikTokers juga ini. TikTokers juga, oke. Ini tentu saja satu cara juga ya untuk kemudian bisa lebih dekat dengan masyarakat seperti itu. Kalau keluhan layanan publik yang langsung disampaikan oleh masyarakat itu seperti apa? Pihak kecamatan langsung menindaklanjuti? Yang biasanya itu keluhan-keluhan terkait dengan masalah penjemputan sampah rumah tangga. Nah, itu dia. Itu. Karena masyarakat juga perlu ketahui bahwa kondisi TPA Tamangapa di Antang sana itu volumenya sangat terbatas. Daya tampungnya itu sudah sangat terbatas karena sudah sangat penuh. Jadi untuk jadwal pembuangan dari wilayah ke TPA itu ketika kalau kita jemput, tidak bisa tunjuk caranya seperti apa ya. Itulah warga kami selalu edukasi, lakukan pemilahan sampah basah, sampah kering. Sehingga sampah kering itu bisa dimanfaatkan kembali, sampah basah itu yang masuk ke TPA. Sebenarnya seperti itu, tapi kebanyakan warga kita belum teredukasi dengan baik, sehingga tugas kami pemerintah ya memberikan edukasi-edukasi seperti itu.
Apalagi Jumat Bersih ya, Jumat ada program bersih, sekarang. betul. Ini Sekarang bisa Jumat tepat bersih, sekali momennya bisa menyampaikan. betul Kak. Dinda, ini kalau kita melihat untuk Kecamatan Ujung Tanah, meskipun sudah 4 tahun sebagai sekcam, kemudian menjadi camat hingga saat ini, tentu untuk seiring dengan perkembangan zaman kan paling tidak yang namanya program kerja akan dinamis juga ya. Betul, betul Mungkin Kak. saat ini kalau dulu cukup misalnya satu program kerja hanya cukup sampai di situ, tapi kemudian melihat perkembangan, oh ternyata harus dilanjutkan dengan mungkin program kerja yang lain. Tentu sudah dibuat program kerja yang mungkin untuk tahun 2025 ini. Apa yang coba untuk konsen ke mana nih untuk program kerja ini? Jadi di Kecamatan Ujung Tanah kami ini Bu, eh, sebenarnya dari tahun lalu kami sudah mengagendakan. Iya. Saya punya impian itu Ujung Tanah itu bebas bangunan liar. Iya. Tidak ada bangunan yang berada di atas fasum-fasos, di atas drainase yang bisa menghambat pemerintah untuk melakukan pembersihan di Iya. drainase maupun di atas bantaran kanal. Ya. Sehingga tahun lalu itu kan tahun politik Kak. Sehingga dari pihak keamanan untuk Harkamtibmas itu mereka jaga betul, sehingga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban, Iya. penataan itu kami sangat-sangat terbatas. Apalagi setelah dilantiknya Bapak Wali Kota Munafri Apridin dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Alia Mustika Ilham, itu sangat konsen memperhatikan bangunan-bangunan liar yang menggunakan fasum. Nah, sejak 2 minggu yang lalu kami sudah mulai melaksanakan, Kak. Kami mulai tertibkan sampai yang viral kemarin itu penjual coto andalannya Iya, anak-anak Kak, yang di terowongan itu. betul. Itu bertahun-tahun menggunakan fasum. Jadi di bawahnya itu drainase. Iya. Nah, sempat ada sedikit pertanyaan, kenapa begini-begini saya sampaikan. Ini drainase. Kita tidak tahu di bawahnya apa. Kalau kita tidak bersihkan, Iya. setiap musim hujan datang, itu air bukan lewat drainase, lewat jalan. Lewat jalan itu kenapa selalu banjir, selalu genangan. Ketika banjir genangan, yang kalian salahkan pasti siapa? Pemerintah. Apa Iya. kerjanya pemerintah? Nah, saya mulai dari situ. Bersihkan dulu bangunan liar. Setelah bangunan liar bersih, kita bersihkan drainasenya. Setelah drainanya bersih, lancar aliran air, kemudian kita tata dengan baik. Kita jadikan tempat-tempat yang bisa dimaksimalkan untuk perekonomian warga. Jadi sudah banyak konsep yang kami siapkan. Iya. Jadi saat ini kami telah melakukan beberapa pembersihan di jalan poros, jalan baru kan. Kemudian insya Allah besok itu kami akan melakukan penyisiran kembali, penertiban di jalan Barukang 3, Barukang 4, Kak. Karena di situ banyak yang menempel di tembok tol, kami mau bersihkan. Setelah itu kami agendakan lagi untuk di bantaran kanal. Bantaran kanal bersih, kalau alat bisa masuk, pengeruk bisa mengeruk endapan-endapan sedimen di kanal, kanal tambah dalam, begitu musim hujan datang, air bisa tertampung. Nah, inilah kenapa harus sinkron semua ini, mulai dari drainase dibersihkan, drainase primer, sekunder, sampai ke kanal. Karena kalau air bagus alirannya air sampai di kanal, banjir bisa teratasi. Tapi kalau airnya tinggal di tengah, belum kalau air pasang, air tidak ke laut, kembali lagi ke darat. Nah, inilah yang harus warga masyarakat paham apa maunya pemerintah, apa keinginannya pemerintah, supaya untuk kebaikannya masyarakat juga. Dan Gitu, itu masyarakat harus paham ya. Betul, Kak. Untuk seperti itu. Siap, Jadi Kak. bisa dikatakan bahwa bagaimana kemudian Kecamatan Ujung Tanah ini konsen untuk menertibkan masih terus dilakukan, kemudian pembenahan bersama dengan pemerintah kota. Kalau kita lihat memang beberapa hari yang lalu konsen untuk membersihkan kanal ya. Betul, Bisa Kak. dijadikan ya tentu saja dengan bantaran kanal, setelah kanalnya bersih bisa menjadi jalan alternatif. Jalan alternatif. Kalau Aman, ada kemacetan bisa betul, orang lewat bisa pinggir melewati kanal. situ. Kemudian potensi untuk ruang terbuka hijau juga, Betul, Kak. penanaman ya Betul, itu Kak. bisa kemudian dimaksimalkan. Oke, Betul, Kak. Dinda, kalau kita lihat kan ini ada kemudian hal yang disampaikan oleh pemerintah kota saat sekarang ini untuk bagaimana penanganan pendidikan dan kesehatan merata ke semua warga. Ini kalau tidak salah menjadi visi mulia ya. Iya, 7 Bagaimana Sabta pemerintah Mulia. 7 Iya. Sabta Mulia, betul. Iya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa Kecamatan Ujung Tanah ini memang konsen untuk masalah kesehatan karena Betul. bisa dikatakan masyarakat di sana ini lebih banyak memang membutuhkan
penanganan kesehatan dalam artian bantuan sosial Iya. seperti itu ya. Nah, seperti apa kemudian menyampaikan hal ini ke masyarakat ataupun realisasikan ke masyarakat untuk masalah pendidikan ini, masalah kesehatan ini agar kemudian semua masyarakat di ujung tanah ini bisa merasakan dengan merata. Iya. Jadi di ujung tanah ini Kak, Ya, anak-anak kan gampang cari uang, iya, tinggal pergi ke lelong, betul. jadi tukang angkat ikan, Mhm. jadi pemecah es, sehingga mereka biasa nyaman, sehingga biasa terlupakan untuk diri. Makanya Ya. kami selalu menyampaikan kepada orang tua melalui lurah, melalui RW, sampaikan kepada warga atas, anaknya wajib sekolah. Mhm. Anaknya wajib sekolah, dan kalau memang eh, ada kesulitan untuk masuk sekolah, Iya. nanti kita usahakan, upayakan, kita bantu. Mhm. Apalagi salah satu program 7 Sabta Mulia, Iya. program Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu adalah pembagian seragam gratis, Mhm. sehingga sekolahnya sudah gratis, kemudian seragamnya juga gratis, minimal mengurangi beban dari Iya. orang tua murid. Nah, kalau untuk kesehatan sendiri, eh, seperti yang tadi saya sampaikan di Iya. awal, bahwa kami sudah MOU dengan Dinas Sosial Dinas untuk Sosial. terkait jaminan kesehatan nasional JKN, KIS, Hmm. Kartu Indonesia Sehat untuk warga yang kurang mampu, itu bisa dilayani sekarang di kecamatan. Seluruh kecamatan, 15 kecamatan. Kita sudah MOU, jadi ada operator Dinas Sosial yang bisa melayani warga yang membutuhkan penerbitan KIS. Nah, untuk di Kecamatan Ujung Tanah sendiri, untuk pelayanan kesehatan, kami ada 2 puskesmas. Iya. 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Patingaloang dan Puskesmas Tabaringan. Nah, Puskesmas Patingaloang ini mencakup 4 kelurahan, sedangkan Puskesmas Tabaringan itu mencakup 5 kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah. Sehingga kalau untuk pelayanan kesehatan, alhamdulillah warga sangat-sangat bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Tanah. Iya, Artinya kesehatan dan pendidikan betul, sudah kemudian dalam penanganan di sana betul, dan sudah maksimal. Oke. betul. Saya coba untuk kemarin sudah disampaikan ataupun launching penanganan pengangkutan sampah gratis. Iya, iuran Ya, sampah iuran gratis. sampah gratis, Iuran betul. sampah gratis. Dan ini kalau untuk kecamatan kan menyumbang PAD dari situ ya. Betul, Oke. retribusi. Retribusi. Nah, Kecamatan Ujung Tanah ini memaksimalkan agar juga PAD ini bisa Iya. turut dari Kecamatan Ujung Tanah. Jadi di program iuran sampah gratis ini sendiri adalah sebenarnya program subsidi. Iya. Dari yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Iya. Ada perwali yang sudah diterbitkan, nah tinggal perwali untuk teknis penagihannya, itu yang akan kita tunggu, baru kita bisa melakukan penagihan. Nah, Iya. di Ujung Tanah sendiri itu sesuai data yang kami miliki, untuk data warga yang menerima, yang calon penerima iuran sampah gratis itu kurang lebih ada 2.000 rumah. Iya. 2.000 rumah ada. Jadi termasuk besar kalau di Ujung Tanah ini, karena jumlah warga yang menggunakan KWH listrik 900 watt subsidi ke bawah itu cukup banyak. Cukup banyak ya. Karena berdasarkan Permendagri dan juga Perda nomor 1 tahun 2024 itu standar pembayaran retribusi sampah itu melihat dari KWH listrik, penggunaan KWH listrik. Dan kalau di Ujung Tanah memang cukup banyak untuk nanti ini yang akan menjadi penderian iuran sampah gratis. Jadi walaupun gratis, kami mengingatkan kepada lurah dan seluruh kolektor retribusi untuk diingatkan warganya. Jangan karena gratis, enaknya saja buang. Tapi kalau dia mau gratis, coba pilah sampahnya. Kemudian kalau ada kegiatan kerja bakti, ikuti juga di situ. Jadi jangan betul-betul gratis. Taunya saya enggak bayar di sampah saya. Ambil ke sampahku. Sampahnya mungkin satu gelondongan begini, nah buang. Betul. Nah campur. Padahal harusnya kan kita edukasi juga. Jadi jangan hanya kita mau gratis, tapi kita tidak mau ikut untuk bagaimana penanganan sampah ini secara general di Kota Makassar. Iya. Iya. Artinya memang pendataan harus akurat juga ya, Betul, Kak. karena ini menjadi satu kontribusi dari Kecamatan Ujung Tanah untuk bisa menyumbang PAD. Betul, Kak. Ya, itu sudah seperti itu. Ini kan juga
marak ataupun masih menjadi perbincangan. Ini tentu juga tidak bisa berjalan dengan maksimal bagaimana roda pemerintahan ini kalau RT RW belum definitif. Iya. Seperti apa Kecamatan Ujung Tanah di kondisi yang belum definitif tapi tetap Iya. bisa berkoordinasi dengan baik? Iya, jadi dengan adanya penjabat sementara RT RW kemarin, Iya. itu yang langsung melanjutkan roda pemerintahan di tingkat RT RW, Iya. itu alhamdulillah sejauh ini kalau di Kecamatan Ujung Tanah, rata-rata mereka sudah paham apa tupoksinya. Karena begitu mereka di SK-kan, Iya. mereka diangkat menjadi PJS RT RW, lurah kami langsung melakukan rapat koordinasi bersama Binmas, Babinsa, dan menyampaikan apa-apa tupoksi. Iya. Jadi RT RW harus paham, ada indikator yang harus dia penuhi. Dan indikator itu apabila terpenuhi, baru kita bisa bayarkan insentifnya. Sehingga kalau di Kecamatan Ujung Tanah, PJS ini rata-rata punya kualitas yang cukup lumayan. Tapi adapun itu, sambil menunggu perwali terkait dengan teknis pemilihan RT RW yang terbaru, PJS RT RW ini nantinya akan membantu pemerintah setempat, lurah, dan kecamatan sebagai panitia pemilihan. Makanya kenapa ada wacana PJS tidak boleh ikut maju, karena mereka sebagai penyelenggara. Sebagai penyelenggara. Dan itulah yang terjadi di masyarakat sekarang, luar biasa antusiasnya. Banyak yang merasa layak untuk menjadi RT RW, mulai bersosialisasi, mulai menggalang dukungan, dan itu tidak salah, itu hal yang lumrah karena memang seperti itu sebenarnya. Kalau memang kita merasa mampu menjadi pemimpin di tingkat RT, di tingkat RT silakan lakukan bersaing dengan sehat, melakukan penggalangan dengan cara-cara yang positif, dan saya yakin warga juga tahu siapa orang yang mampu untuk memimpin mereka, yang bisa menjadi jembatan komunikasi antar warga dengan pemerintah, dalam hal ini kelurahan ataupun kecamatan. Itu, Kak. Oke, Kecamatan Ujung Tanah, masyarakatnya tadi sampaikan kurang lebih 36.000 di pesisir pantai, tapi kan UMKM